Saya dengan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan hasil studi kasus kami, yaitu tentang pemalsuan pangan. Pemalsuan pangan, juga dikenal sebagai food fraud, merupakan isu serius yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan konsumen. Berikut adalah pembahasan mendalam tentang jenis-jenis pemalsuan pangan dan implikasinya. Dari jenis-jenis pemalsuan pangan, yang pertama ada dilution atau pencampuran. Pencampuran ini melibatkan pencampuran bahan berkualitas tinggi dengan bahan berkualitas rendah. Contoh umumnya itu ada penambahan air pada susu segar atau madu dengan larutan gula. Yang selanjutnya ada substitution, merupakan penggantian. Hal ini menyebabkan penggantian bahan, produk, dan nutrisi. Yang sebagai contoh ada daging babi dengan daging sapi. Yang selanjutnya adalah concealment atau penyembunyian. Pemalsuan ini melibatkan menyembunyikan bahan berkualitas rendah dari suatu pangan atau produk, misalnya penambahan pewarna pada daging ayam tiren agar terlihat segar. Yang selanjutnya adalah mislabeling atau pemberian label salah. Ini melibatkan klaim yang salah atau distorsi informasi terhadap label kemasan. Contoh termasuk minuman rasa buah yang diklaim sebagai sari buah atau klaim status halal yang tidak sesuai. Peningkatan tidak diizinkan. Proses ini melibatkan penambahan bahan yang tidak diperbolehkan untuk meningkatkan kualitas produk. Contoh yang terkenal adalah penambahan melamin pada susu bubuk atau penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang. Poin keenam yaitu counterfeiting atau pemalsuan merek. Counterfeiting ini melibatkan meniru nama merek, konsep kemasan, resep, serta metode pemrosesan yang merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contoh umumnya adalah makanan ringan yang dijual curah dengan merek terkenal. Poin ketujuh yaitu Grey Market Production atau DEF atau diversion. Pemalsuan ini melibatkan penjualan kelebihan produk yang tidak dilaporkan, seperti penjualan produk reject, substandar, atau ilegal. Dampak dan contoh kasus pemalsuan pangan. Pemalsuan pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan keamanan konsumen. Sebagai contoh, kasus pemalsuan susu formula di Tiongkok pada tahun 2008 yang menyebabkan kematian 6 bayi dan sekitarnya 50.000 bayi harus dirawat di rumah sakit karena penambahan melamin untuk menggantikan sumber protein. Madu juga merupakan produk yang sering mengalami adulterasi. Banyak pedagang yang menambahkan sirup, gula, dan madu murah ke dalam madu asli, yang dapat menyebabkan kadar tubuh tinggi dan berdampak negatif bagi kesehatan. Saya akan membahas tentang pengawasan dan jaminan keamanan pangan. 1. Pengawasan mutu pangan yang ketat diperlukan untuk mencegah pemalsuan. Sistem jaminan keamanan pangan harus melibatkan regulasi, pengawasan, dan koordinasi antar pemerintah dan produsen. Organisasi internasional seperti Codex Alimentarium Commission, biasa disingkat CAC, juga berperan dalam mengatur regulasi dan legislasi pangan global. Dalam memilih produk pangan, konsumen perlu memperhatikan informasi yang rinci tentang kandungan zat gizi, manfaat kesehatan, cara penggunaan, peringatan, dan komposisi produk. Ini membantu konsumen untuk memilih produk yang sesuai dan aman untuk dikonsumsi. Terdapat regulasi dan sanksi. Untuk mengatasi pemalsuan pangan, beberapa negara telah mengimplementasikan regulasi yang ketat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pelaku pemalsuan pangan akan diberikan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif termasuk denda, penghentian sementara produksi, penarikan produk dari peredaran, ganti rugi, dan pencabutan izin.
Sanksi pidana dapat berupa penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Khusus untuk pelaku counterfeiting, sanksi pidana dapat mencapai penjara paling lama 3 tahun.